Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, segala pujian hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala atas berbagai anugerah dan kenikmatan yang Allah Jalla wa Ala limpahkan kepada kita. Di antara nikmat tersebut adalah nikmat kecintaan terhadap ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Di kondisi-kondisi seperti ini, walaupun sulit untuk bermujalasah, bermajelis ilmu, namun Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kemudahan bagi kita untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada Nabi kita Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Ayyuhal ikhwah, sesungguhnya merupakan ketetapan yang Allah Jalla wa'ala telah tetapkan bagi para nabi dan pengikut-pengikut para nabi, kita-kita semua tentunya yang berusaha untuk mengikuti jejak nabi, yaitu nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kaum-kaum terdahulu dari para pengikut para nabi Allah Subhanahu wa taala merupakan sunnatullah, jalan yang mereka lewati sebagaimana yang dilewati oleh para nabi adalah mereka akan berhadapan dengan musuh-musuh agama. Mereka akan berhadapan dengan musuh-musuh agama, baik itu dari kalangan jin maupun dari kalangan manusia. Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal jinni wal ins, syayatinal insi wal jin yuha ba'duhum ila ba'din zuhrufal qawli ghurura. Allah berfirman, demikianlah kami jadikan pada setiap nabi itu musuh-musuh. Ya, musuh-musuh. Siapa musuh-musuh mereka? Syayatinal insi wal jin. Dari kalangan syaitan-syaitan manusia dan syaitan-syaitan dari kalangan jin. Baik dia dari kalangan manusia ataupun dari kalangan jin, mereka semuanya saling bergotong royong, saling bahu-membahu, ya, saling bermusyarakah, ya, untuk menggelincirkan manusia. Yuha ba'duhum ila ba'din. Sebahagian dengan sebahagian yang lainnya saling membisikkan. Zuhrufal qaul, dengan ucapan-ucapan yang begitu indah, gurura, sebagai bentuk tipuan. Jadi di antara makar atau di antara serangan musuh-musuh agama adalah menggunakan zuhrufal qaul gurura. Ungkapan-ungkapan yang indah sebagai bentuk tipuan. Ya, oleh sebab itu serangan musuh yang paling dahsyat itu sebenarnya bukan serangan musuh dari sisi ketika mereka berada di medan perang, bukan. Karena kalau mereka di medan perang jelas berhadapan, ya, senjata lawan senjata, jiwa lawan jiwa. Tetapi serangan musuh yang paling dahsyat adalah ketika mereka membuat makar atau tipu daya. Wa makaru makran kubbara. Mereka membuat makar dengan makar yang sangat besar. Ya. Nah, oleh sebab itu seorang muslim jika dia ingin menjaga agamanya, maka dia harus membentengi dirinya dari makar. Makar-makar musuh, ya. Membentengi dirinya dari tipu daya musuh. Karena sebagaimana yang diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam,
tentang dahsyatnya makar musuh, tipu daya musuh, sampai mereka bisa menggiring kita ke jerembab kebinasaan tanpa kita sadari. Ya, tanpa kita sadari. Nah, tentunya dalam ayat yang kita sebutkan tadi, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan syayatinal insi wal jin, dari syaitan-syaitan, ya, dari kalangan jin maupun manusia, tentu yang akan kita bahas di sini, ya, musuh-musuh agama yang kita inginkan adalah dari kalangan al-ins, dari kalangan manusia. Dari kalangan manusia. Mereka kalau orang-orang kufar, mereka kalau orang-orang kafir, mereka orang-orang munafik, ya, orang-orang munafik. Mereka lah musuh-musuh Islam, orang-orang musyrik, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara, ya. Di masa-masa seperti ini, apalagi di akhir tahun seperti ini, kadang sebagian kaum muslimin, bahkan mayoritas kebanyakan mereka dalam keadaan tidak mengetahui, terjatuh dalam perkara-perkara yang sebenarnya itu adalah merupakan makar dari makar-makar musuh Islam, ya, dari kalangan Yahudi maupun Nasara. Rasulullah SAW telah menyebutkan bentuk makar mereka yang luar biasa. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Beliau bersabda, "La tattabi'anna sanana alladziina min qablikum shibran bi shibrin, dhira'an bi dhira'in, hatta law dakhalu juhra rabbin lasalaktumuh." Qulna al-yahuda wan nasara, qala faman. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tattabi'anna sanana man kana qablakum. Sungguh benar-benar, lam di sini fungsinya untuk menguatkan, benar-benar pasti. La tattabi'anna, benar-benar kalian pasti akan mengikuti sanana alladziina min qablikum, jalan-jalannya orang-orang sebelum kalian. Jadi Nabi SAW memastikan kita kaum muslimin sedikit demi sedikit akan terseret, ya, akan terseret sedikit demi sedikit. Kita tidak sadar kalau sebenarnya kita tertarik dengan perlakuan-perlakuan yang merupakan bentuk dari kebiasaan dan agama mereka. Bentuk kebiasaan dan agama mereka. Bagaimana bentuknya? Bagaimana tertariknya kita? Nggak langsung banyak. Ya. Kenapa? Karena mereka memiliki makar. Mereka memiliki tipu daya yang luar biasa, sehingga seorang muslim kadang tidak tahu dirinya terjatuh dalam kebinasaan, bahkan sampai puncak kekafiran. Ya. Oleh sebab itu seorang butuh untuk membentengi dirinya dengan benteng yang kuat. Ya. Keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, shibran bi shibrin, sejengkal demi sejengkal, dhira'an bi dhira'in, sehasta demi sehasta, hatta law dakhalu juhra rabbin, hingga jika mereka masuk ke lubang dhab. Dhab itu binatang yang mirip dengan biawak, ya, mirip dengan biawak, cuma dia bukan biawak. Dhab itu binatang padang pasir. Kalau biawak kan di air, ya, di air dan di darat, ya. Nah, kalau dhab itu binatang padang pasir, mirip sih bentuknya dengan biawak, cuma dia halal dimakan. Ya, dia binatang padang pasir. Dia memiliki tempat di lubang pasir yang sangat dalam sekali, bercabang-cabang. Kalau sudah masuk ke lubang dhab ini nggak bisa keluar lagi, ya, karena berliku-likunya. Maka Nabi SAW membuat perumpamaan, hatta law dakhalu juhra dhab, seandainya mereka orang kafir, orang Yahudi, orang Nasara, orang-orang musyrik itu, mereka masuk ke lubang dhab, lasalaktumu, kalian akan ikut melewati lubang dhab tersebut. Ya, saking memiliki pengaruhnya jalan mereka, saking memiliki daya tariknya, ya, kebiasaan dan budaya mereka, sehingga apa? Kaum muslimin banyak yang tertipu. Lasalaktumu, kalian betul-betul akan masuk ke dalamnya. Para sahabat bertanya, qulna, kami bertanya, al-yahuda wan nasara, apakah mereka yang diinginkan itu adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara?
Maka Nabi SAW membenarkan dengan mengatakan faman. Kalau bukan mereka siapa lagi? Ternyata orang Yahudi dan Nasara yang kita jelas-jelas mengetahui bahwasanya mereka adalah musuh kita, ternyata tanpa kita sadari kadang kita bisa terjatuh dalam perkara yang merupakan kebiasaan mereka, tertipu dengan makar mereka. Oleh sebab itu, oleh ikhwah, dalam kondisi-kondisi seperti ini, seorang harusnya dia membekali dirinya dengan kekuatan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan mudah goyang. Tancapkan tekad yang kuat untuk komitmen berada di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Qul ya ayyuhal kafirun, katakan wahai orang-orang kafir. Jangan lembek, jangan lemah. Ya. Kita berikan contoh ya, lembeknya lemahnya seorang sekarang. Di masa-masa seperti ini, mendekati hari Natal, ya, hari kebinasaan, hari yang mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin ada yang mengatakan apa? Ikut mengucapkan selamat Natal. Ungkapannya dianggap sepele. Padahal selamat itu kan ungkapan salam, ungkapan keselamatan. Bagaimana mungkin dikatakan selamat Natal? Padahal Natal itu sendiri adalah kebinasaan. Apa Natal itu, ikhwah? Natal itu adalah hari perayaan orang-orang Nasara yang mereka merayakan kelahiran anak Tuhan. Ini kan akidah yang bertentangan dengan akidah kaum muslimin yang betul-betul muslim. Setiap muslim tahu ini, bahwasanya lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Ya. Dia juga yakin barang siapa yang mengatakan Allah beranak maka dia kafir. Barang siapa Allah mengatakan Allah Subhanahu wa taala diperanakkan, dia kafir. Tapi ketika orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara merayakan hari kekafiran itu, yang mereka jelas-jelas mengatakan Allah punya anak, dan ditambah lagi bahwasanya mereka merayakan hari kelahirannya, kok dikatakan selamat hari Natal? Hanya dengan alasan apa? Lihat orang yang tidak punya benteng agama. Hanya dengan alasan nggak enak. Ya. Ini yang paling banyak menggelincirkan manusia di zaman ini. Perasaan. Hanya dengan alasan nggak enak. Teman sekantor, masa nggak ikut mengucapkan selamat Natal? Ya. Teman sekolah, masa nggak ikut merayakan teman ini, rekan ini, dan seterusnya. Ya. Ya miskin, wahai yang miskin, terlalu miskin Anda. Ya. Kalau hanya bermodal perasaan seperti itu mengorbankan agama. Apakah Anda tahu siapa itu Abu Jahal? Ya. Apakah Anda tahu siapa itu Abu Jahal? Apa hubungan nasab dia dengan Nabi SAW? Abu Jahal, pamannya Nabi. Ya miskin, tahukah Anda siapakah Abu Lahab? Pamannya Nabi. Ternyata Nabi SAW diperintahkan untuk mengatakan dengan tegas kepada orang-orang tersebut, Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah, wahai Muhammad, wahai orang-orang kafir. Enggak pakai perasaan. Ya. Enggak enak. Ya. Enggak ada istilah enggak enak. Ya. Paman, kita baru rekan, baru teman, sudah pakai alasan enggak enak kalau enggak mengucapkan selamat Natal. Dianggap ungkapan ini ungkapan apa? Kecil. Ya. Mereka orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara apa? Sedikit demi sedikit. Walan tadhu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Memang orang-orang Yahudi dan orang Nasara itu tidak akan pernah ridha terhadap kalian sampai kalian mengikuti agama mereka. Kalau mengucapkan selamat kan artinya tanda persetujuan. Ya. Ridha terhadap ungkapan mereka bahwasanya Allah punya anak. Ya.
Mereka mengatakan Allah punya anak dan hari Natal itu hari perayaannya. Bahwasanya Allah itu melahirkan ya anaknya, kan begitu. Kemudian kita ikut mengucapkan apa? Selamat. La ilaha illallah. Dikemanakan akidah kita? Dikemanakan keyakinan ubudiyah penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala kita? Dikemanakan tauhid kita? Dimanakan kekuatan keimanan kita? Ini baru satu contoh ya. Di akhir tahun itu banyak lagi. Ya, selain Natal, ada tahun barunya orang-orang Yahudi, tahun barunya orang-orang kafir, ya, ikut-ikut mengucapkan selamat. Di sana ada juga perayaan-perayaan yang lainnya. La ilaha illallah. Oleh sebab itu di masa-masa seperti ini, ikhwah, yang terpenting adalah membentengi diri ya dari musuh-musuh Islam. Membentengi diri dari musuh-musuh Islam. Tanamkan kebencian terhadap mereka. Tanamkan kebencian. Ini anehnya, kaum muslimin sekarang, nanti kalau orang kafir sudah menampakkan taringnya, baru heboh-heboh. Contoh kemarin, tentang ada orang yang menghina, ya orang kafir, menghina Nabi, menghina Islam, mengolok-olok Islam, ngamuk kaum muslimin. Bagus, kemarahan. Al-bughdhu fillah, benci karena Allah. Itu perkara yang bagus. Tapi perkara yang penting juga yang perlu kita ingatkan, ketika mereka tidak menampakkan taringnya, apakah pernah ada muncul kebencian pada diri kita terhadap orang-orang kafir? Padahal itu adalah suatu hal yang harus. Ya. Suatu hal yang harus, ya ikhwah. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya tulquna ilaihim bil mawaddah wa qad kafaru bima ja'akum minal haqq yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum an tu'minu billahi rabbikum in kuntum kharajtum jihadan fi sabili wa ibtigha'a mardati ila akhiril ayah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mengambil musuhku wa aduwakum, musuh kalian, aulia, sebagai para kekasih-kekasih, para penolong-penolong, rekan-rekan yang dijadikan sahabat sejati. Tulquna ilaihim bil mawaddah, dengan cara kalian memberikan kepada mereka kecintaan. Wa qad kafaru bima ja'akum minal haqq, padahal mereka telah mengkafiri ya, kalian terhadap apa yang kalian bawa berupa kebenaran. Yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum, mereka lah yang telah mengusir Rasul dan kalian. In kuntum kharajtum jihadan fi sabili wa ibtigha'a mardati, ketika kalian keluar untuk berjihad di jalanku dan mengharapkan keridhaanku. Gara-gara orang beriman, mereka usir ya. Mereka usir Nabi dari Mekah, sehingga Nabi pergi tanpa bekal, tanpa beralas kaki. Ya, mereka usir Nabi kita. Sedangkan kita sekarang terhadap mereka, terhadap orang kafir, bukan hanya sekedar cinta, justru mengucapkan selamat. Aneh enggak? Aneh. Allah membuka pikiran kita. Tulquna ilaihim bil mawaddah. Kalian memberikan kecintaan terhadap mereka, padahal mereka mengkafiri kalian. Tidak masuk akal, ikhwah. Ketika kita memberikan kecintaan terhadap mereka, padahal mereka adalah musuh. Padahal mereka adalah musuh bagi kita. Bukan hanya itu. Disebutkan dalam ayat, mereka bukan hanya musuh kita, tapi mereka musuh Allah, musuh Jibril, musuh Mikail, musuh para malaikat, musuh orang-orang yang beriman. Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa Jibril wa Mikail, fa inna Allah aduwwun lil kafirin. Sungguh orang-orang yang mereka merupakan musuh Allah, kemudian musuhnya malaikat, para malaikat, musuhnya Jibril, musuhnya Mikail, sungguh Allah Subhanahu wa taala musuh bagi orang-orang kafir. Ya. Musuh. Nah, lalu apa perbekalan kita di masa-masa seperti ini? Kuatkan akidah.
kuatkan akidah, keyakinan Anda, kuatkan keimanan Anda, kuatkan ketauhidan Anda, kuatkan ubudiyah Anda, penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika tidak, maka Anda akan terkalahkan dengan kondisi dan keadaan. Tanpa disadari akan terseret pada makar-makar musuh-musuh Islam. Akan ditarik sedikit demi sedikit. Ya. Makar, tipu daya musuh Islam itu bentuknya di dalamnya ada daya tarik ya. Di dalamnya ada daya tarik. Seperti perayaan-perayaan, keramaian-keramaian, ya kan? Ada daya tarik. Kalau kita tidak terbentengi dengan akidah yang kuat, lenyap. Jangankan kita, para sahabat yang baru-baru masuk Islam, sahabat, di situ ada Nabi. Ketika itu di perang Hunain, perang yang jelas berangkat ke suatu peperangan. Seorang sahabat Abu Waqid Al-Laythi bercerita. Beliau bercerita, kharajana ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Hunain. Kami keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam menuju perang Hunain. Naam. Wa nahnu hudatsa'u ahdin bil kufr. Yang kami pada waktu itu, kelompok kami pada waktu itu kebetulan adalah orang-orang yang baru saja masuk Islam. Nah, ini penting, ada faidah di sini. Kenapa sahabat ini menyebutkan baru masuk Islam? Faidahnya karena orang kalau baru masuk Islam itu kemungkinan besar dia belum paham tentang Islam. Masih ada kemungkinan besar bisa terjerumus pada perkara yang merupakan bentuk kekafiran. Kalau begitu, di sini pentingnya belajar. Dari sisi mana? Seorang bisa terjerumus ke dalam sesuatu kesalahan, bahkan sampai jenjang kekafiran, jika dia tidak mengetahui hakikat sesuatu itu. Ya. Baru ikut kajian, seakan-akan dia sudah merasa dirinya sudah tahu semua. Padahal belum. Masih memiliki kemungkinan besar dia untuk terjerembab ke dalam sebuah kesalahan lagi. Nah, kita lanjutkan ceritanya. Kami, para sahabat pada waktu itu yang bersama kami ini, orang-orang yang baru masuk Islam. Famarana bisidr. Maka kami melewati sebuah pohon bidara. Dzata anwat. Yang dinamai dengan Dzata anwat. Nama pohon bidara itu Dzata anwat. Disebut Dzata anwat. Dzat anwat artinya yang memiliki gantungan-gantungan. Walil musyrikin sidr. Ya. Orang musyrik ini yang punya ini. Pohon bidara ini. Pohon bidara ini digunakan untuk oleh orang musyrik tadi. Yanwatuna aslihatahum. Mereka gantung di situ senjata-senjata mereka. Ada tombak, ada pedang, ada panah ya. Kalau kita ada senapan, mungkin ada AK, ada ya pokoknya bom atau apalah digantung-gantung. Iya. Orang musyrik ya biasa berbuat seperti itu. Berbuat kesyirikan. Karena perbuatan yang mereka lakukan itu bentuknya apa? Tabarruk, minta berkah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, kepada pohon. Itu kesyirikan. Tapi memang memiliki daya tarik. Ya. Memiliki daya tarik. Sehingga kaum muslimin pada waktu itu, kawan-kawannya Abu Waqid Al-Laythi yang cerita ini, ya, bersama dia juga, mereka berkata, ya Rasulullah, ij'al lana dzata anwat kama lahum dzata anwat. Ya Rasulullah, buatkan kami juga dzata anwat, gantungan-gantungan seperti ini, supaya kami bisa gantung
senjata kami, pedang, tombak kami, panah kami. Kama lahum dzatu anwat. Sebagaimana mereka orang musyrik juga punya gantung-gantungan. Ya. Sebagaimana mereka orang-orang musyrik memiliki gantungan-gantungan. Maka ketika mendengar hal tersebut Rasulullah SAW bertakbir, Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Innaha sunan. Itu adalah jalan-jalan. Ya. Jalan-jalannya orang musyrik. Jalan-jalannya orang kafir. Ya. Walladzi nafsi biyadih, demi yang jiwaku berada di tangannya. Qultum, kalian berucap dengan suatu ucapan. Kama qalat Bani Israil li Musa, persis seperti ucapan Bani Israil kepada Nabi Musa. Apa ucapan Bani Israil? Ketika mereka melewati suatu kaum yang menyembah sapi, maka mereka pengen ada daya tarik. Ya, masa kita menyembah Allah saja? Mereka orang musyrik ada sembahan yang lain kita tidak punya. Akhirnya kaumnya Nabi Musa berkata, Ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Buatkan kami juga sembahan sebagaimana mereka punya sembahan. Maka Nabi Musa berkata, Innakum qaumun tajhalun. Kalian adalah kaum yang bodoh. Lihat, Nabi Musa sebut kaum yang bodoh. Kenapa? Karena permintaan mereka dengan sesuatu yang sebenarnya adalah kesesatan tersebut. Karena dasarnya bodoh, tidak tahu. Itu kesyirikan. Ya, itu kesyirikan. Nah, seperti itu juga yang Nabi SAW ucapkan kepada para sahabat. Persis seperti itu. Cuma kaumnya Nabi Musa terang-terangan, buatkan kami sembahan. Kalau kalian mengatakan buatkan kami gantungan, sama. Ya. Kalau kalian tahu ilmunya, sama. Karena Nabi SAW mengatakan, Man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak. Siapa yang menggantung-gantung-gantungan, cari berkah. Nah, ini orang sekarang banyak ini. Ada warung, lihat di atasnya, gantung-gantungan, jimat-jimat. Nah, ini jimat-jimat ini. Faqad asyrak, maka dia telah berbuat kesyirikan. Maka dia telah berbuat kesyirikan. Nah, daya tarik yang luar biasa. Sahabat ini, bersama Nabi, pengen. Ya. Nah, coba, kalau anak-anak kita tidak bentengi, lihat kembang api, pengen, ya. Lihat apa namanya letusan-letusan, pengen, ya. Ikut-ikut merayakan. Tapi kalau kita fahamkan mereka, kita berikan ilmunya, bagaimana pentingnya untuk berlepas diri dari kekafiran dan orang-orang kafir, dan pentingnya untuk tidak menyerupai mereka, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia akan termasuk kaum tersebut. Ya. Menguatkan akidah, ya. Menanamkan kepada mereka bahwasanya kita kaum muslimin memiliki ciri khas tersendiri, tidak seperti orang kafir. Mereka punya perayaan, kita juga punya perayaan tersendiri, enggak sama dengan perayaan mereka. Ya. Tanamkan akidah. Tanamkan ilmu yang kuat kepada generasi kita. Sehingga mereka menjadi generasi yang terbentengi dari makar-makar musuh Islam. Terbentengi dari makar-makar musuh agama. Terbentengi dari tipu daya mereka. Bujuk rayu mereka. Perkara-perkara yang mempesona dari mereka. Bisa terbentengi. Kuatkan ya, mereka, keluarga kita dengan ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah bahwasanya kullukum ra'in, setiap dari kalian adalah penanggung jawab, pimpinan, wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih, dan setiap dari kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin. Seorang laki-laki dia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala tentang bagaimana istrinya, bagaimana anaknya. Seorang istri akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana dia mengurus anaknya. Seorang anak dia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana penunaian hak kepada orang tua, ibu dan bapaknya, dan seterusnya dan seterusnya. Kullukum ra'in, semua dari kalian adalah penanggung jawab. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, dan setiap dari kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan akidah kita, menguatkan akidah keluarga kita, menguatkan akidah anak-anak kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengokohkan kita berada di atas agamanya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Taib. Ketika seorang kafir dia mengucapkan selamat hari Natal. Ini tentunya hukumnya berbeda ketika seorang kafir mengucapkan keselamatan untuk kita. Ya, jangan disamakan. Kalau keselamatan untuk kita, asalnya itu adalah kebenaran. Dia memulai salam. Kata Nabi SAW, La tabda'u al-Yahuda wan Nasara bis salam. Jangan kalian mulai mengucapkan salam kepada orang Yahudi dan orang Nasara. Tapi kalau mereka mendahului salam, maka kita menjawabnya wa'alaikum. Ya, wa'alaikum, dan untuk kalian juga. Karena itu salamnya diberikan kepada kita. Ya. Tetapi kalau dia mengucapkan salam dalam bentuk bukan untuk kita, tapi untuk perayaan mereka yang jelas-jelas adalah bentuk kekafiran, selamat hari Natal. Ya. Berarti kan bukan untuk kita, untuk hari Natalnya. Ya. Artinya dia mengucapkan selamat untuk kita atas perayaan hari Natal. Maka yang seperti ini tidak dibenarkan untuk menjawabnya. Tidak dibenarkan untuk menjawabnya, dan kita katakan kepadanya kita tidak merayakan Natal. Ya. Kita tidak ikut merayakan Natal. Agama kami melarang untuk merayakan Natal. Ya, jangan di sini harus tegas ya. Di sini butuh ketegasan. Disampaikan dengan cara yang baik, tapi tetap ada ketegasan. Bukan pelin-pelan. Ya, sebagian orang kalau diucapkan selamat Natal, dia menjawab, maaf, saya tidak ikut merayakan Natal. Maaf, saya tidak ikut mengucapkan selamat Natal. Loh, kok pakai maaf? Maaf itu adalah sesuatu hal yang merupakan kesalahan. Sedangkan seorang muslim memiliki akidah yang jelas. Ya, ketika dia ikut mengucapkan selamat, itu yang salah. Ketika orang lain mengucapkan selamat Natal, itu yang salah. Ya, karena orang mengucapkan itu yang berada di atas kesalahan. Maka dia tidak mengucapkan tersebut, tetapi dia jelaskan bahwasanya dia tidak ikut mengucapkan ucapan tersebut. Wallahu a'lam. Bersumpah itu harus dengan menggunakan nama Allah. Ini kita pembahasannya, apa yang digunakan untuk sumpah. Harus dengan nama Allah. Ya. Atau dengan sifat Allah. Tidak boleh kepada bersumpah atas nama makhluk. Bersumpah atas nama makhluk itu bentuk dari asyirkul asghar. Kesyirikan kecil. Disebutkan dalam sebuah hadis, la tahrifu bi abaikum, jangan kalian bersumpah dengan nama bapak-bapak kalian. Nah, dan itu bagian dari syirik kecil. Dari sisi mana? Karena Nabi SAW pernah bersabda, man halafa bi ghairillah faqad asyrak. Siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, maka dia telah berbuat kesyirikan. Maksudnya di sini kesyirikan kecil, asghar. Ya, sekecil-kecil kesyirikan dia tetap dosa yang lebih besar daripada dosa besar. Nah, termasuk bersumpah dengan nama Rasulullah. Ini tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Taib. Sebagai faedah tambahan, kan sudah jelas ya, terjawab pertanyaannya. Cuma ada faedah tambahan. Bersumpah dengan nama Allah pun tidak boleh sering. Ya. Sumpah itu hanya digunakan untuk menguatkan suatu perkara. Jika dibutuhkan untuk menguatkan. Misalnya orang tidak percaya kalau dia tidak bersumpah. Dia bersumpah, tidak mengapa. Tapi bukan untuk keseringan bersumpah. Oleh sebab itu para ulama di dalam kitab-kitab tauhid, kitab pembahasan akidah, memasukkan larangan kathratul half, terlalu banyak sumpah. Kenapa? Orang kalau terbiasa banyak sumpah, itu artinya dia tidak memuliakan Allah Subhanahu wa taala dengan semulia-mulianya. Karena apa? Nama Allah hanya seakan-akan dijadikan sumpah-sumpahan aja. Nah, untuk melariskan dagangannya saja, untuk melariskan ungkapannya saja supaya orang percaya. Nah, maka tidak boleh bergampangan di dalam bersumpah, wallahu a'lam. Sebenarnya dalam pertanyaan ini butuh
dijadikan dua pembahasan. Pembahasan pertama, apa hukum khitan bagi wanita, bagi perempuan. Pembahasan kedua adalah umur berapa seorang anak itu dikhitan, ya kan begitu. Baik, pembahasan pertama, para ulama berbeda pendapat apa hukum khitan bagi wanita. Dan pendapat yang benar adalah bahwasanya kita tidak terlalu panjang lebar tentang perbedaan pendapat, kita sebutkan pendapat yang benar, yang terkuat, kemudian kita sebutkan dalilnya. Pendapat yang terkuat adalah bahwasanya wanita hukumnya sama dengan laki-laki, yaitu wajib. Ya. Wajib. Kenapa? Karena asalnya kapan hukum itu ditetapkan laki-laki jika tidak ada dalil yang memalingkan ya dari atau mengkhususkan itu hanya laki-laki saja, maka asalnya untuk laki-laki dan perempuan. Ya, asalnya untuk laki-laki dan perempuan. Karena syariat itu turun untuk seluruhnya, tidak membedakan. Dan sedangkan khitan itu disebutkan dalam sunanul fitrah. Kata Nabi SAW tentang sunanul fitrah, sunnah-sunnah yang merupakan fitrah, beliau sebutkan al-khitan yang pertama, yaitu khitan. Maka khitan itu bagi laki-laki maupun bagi perempuan, nggak ada perbedaan. Ya. Kecuali ada dalil yang mengkhususkan, ini tidak ada dalil yang mengkhususkan. Bahasanya itu hanya untuk laki-laki. Jika dikatakan kan syariat khitan itu asalnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim laki-laki. Kita katakan keberadaan beliau laki-laki sebagai awal pensyariatan khitan, sebagaimana disebut dalam wattabi' millata Ibrahim hanifa, ikutilah milah Nabi Ibrahim yang lurus, bukan berarti wanita tidak diperintahkan untuk mengikutinya. Ya. Kan Nabi Ibrahim yang berkhitan kan? Yang pertama kali ikhtatana Ibrahim alaihissalam wa hum 80 sanah. Nabi Ibrahim dikhitan, beliau berumur berapa? 80 tahun, ya kan? Itu awal pensyariatan khitan. Bukan berarti wanita tidak disyariatkan. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian seperti melihat aku salat. Sekarang saya tanya, bagaimana cara salatnya wanita? Padahal yang mempraktekkan adalah Nabi. Apakah kita katakan beda salatnya wanita? Enggak bisa. Salatnya wanita sama dengan salatnya Nabi SAW. Kecuali pada perkara-perkara yang memang ada dalil yang mengkhususkan. Nah, difahami ya? Tayyib. Kemudian dalil yang menguatkan hal tersebut bahwasanya khitan itu juga untuk perempuan. Sabda Nabi SAW, "Idza taqal khitan al-khitan faqad wajaba al-ghusl." Jika khitan yang satu telah bertemu dengan khitan yang satunya, ini bahasa ya, bahasa adab untuk hubungan suami istri, ya, untuk persetubuhan ya, dua orang, lelaki dan perempuan melakukan hubungan, dibahasakan dalam hadis idza taqal khitan al-khitan. Jika telah bertemu khitan dengan khitan, satu khitannya laki-laki, yang satunya khitannya perempuan, berarti perempuan juga di khitan. Faqad wajabal ghusl, maka telah mewajibkan baginya mandi. Ya, telah mewajibkan baginya mandi. Kalau sudah ketemu wajib mandi. Mandi wajib maksudnya. Nah, kemudian jelas ya pembahasan yang pertama. Pembahasan yang kedua, umur. Ya. Umur asalnya, asal pensyariatan khitan, Nabi Ibrahim dikhitan umur berapa? 80 tahun. Bukan berarti kita nanti khitannya 80 tahun ya, tidak. Ya, tetapi karena awal pensyariatan itu adalah ketika Nabi Ibrahim memang sudah berumur 80 tahun, sebelumnya belum disyariatkan khitan. Nah, maka yang paling bagus adalah khitan itu sebelum balik. Kenapa? Karena di sana ada syariat lain. Kewajiban menutup aurat bagi seorang wanita atau seorang laki-laki yang telah balik. Buat lagi auratnya, apalagi aurat jali, aurat yang jelas, yang besar, ya. Itu pusat aurat kan itu kan, ya. Maka ketika ada larangan melihat aurat, ya bani Adam khudzu zinatakum inda kulli masjid, wahai anak cucu Adam, ambil pakaian kalian ketika setiap hendak beribadah, maka ditutup aurat itu. Maka jika mengharuskan memang untuk membuka, sebaiknya dibuka ketika dia belum balik. Oleh sebab itu
umur yang paling bagus untuk khitan adalah yang penting dia belum balik. Itu yang paling bagus. Sehingga dia sudah balik tapi belum dikhitan, maka dia dikhitan kapan saja dia memiliki ilmu bahwasanya khitan itu adalah wajib, langsung dia melakukan khitan. Wallahu alam. Baik. Mungkin yang diinginkan adalah apa hikmah dari penciptaan syaitan? Syaitan kan menentang, untuk apa dicipta? Nah, perlu diketahui bahwasanya seluruh perbuatan Allah Subhanahu wa taala itu memiliki hikmah. Hikmahnya kita ketahui atau tidak kita ketahui, yang jelas Allah Subhanahu wa taala Al-Hakim, yang Maha memiliki hikmah. Dan Allah Subhanahu wa taala melakukan apa saja yang Allah inginkan. Ya. Fa'alun lima yurid. Allah Subhanahu wa taala Maha melakukan segala perkara yang Allah inginkan. Allah mau menciptakan syaitan, Allah mau menciptakan malaikat. Nah, kita ketahui ataupun kita tidak ketahui hikmahnya. Dan sebahagian perkara diketahui hikmahnya oleh manusia karena Allah memberitahukannya. Contoh seperti penciptaan syaitan. Syaitan diciptakan sebagai apa? Fitnah, ujian bagi manusia. Ya. Supaya manusia itu nampak siapa yang betul-betul jujur, berada di atas kebaikan, kebenaran, di atas keimanan. Dan siapa yang mereka tidak jujur di atas keimanannya, diuji ya dengan keberadaan syaitan. Tayyib. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah Allah Subhanahu wa taala tahu kalau syaitan itu nanti akan membangkang, akan berkhianat dan seterusnya? Ketahuilah bahwasanya ilmu Allah Subhanahu wa taala itu melingkup satu, Allah mengetahui perkara yang telah lalu. Dua, Allah mengetahui perkara yang sedang terjadi. Tiga, Allah mengetahui segala perkara yang akan datang. Empat, Allah mengetahui segala perkara yang tidak terjadi. Andai kata terjadi, bagaimana terjadinya, Allah pun tahu. Jadi Allah ilmunya meliputi segala sesuatu. Ya. Wallahu bikulli syai'in alim. Allah terhadap segala sesuatu tahu. Syaitan mau membangkang, Allah tahu. Syaitan itu nantinya akan menjadi penghuni neraka pun Allah tahu. Ya. Tetapi kalau Allah ciptakan, fa'al lima yurid. Allah melakukan apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Nah, terus kenapa Allah ciptakan? Nah, jawabannya apa? Ayat lagi. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak boleh ditanya kenapa Allah melakukan itu. Tetapi kalian nanti yang akan ditanya pada hari kiamat. Nah, kenapa Allah Maha memiliki hikmah? Segala sesuatu Allah Subhanahu wa taala perbuat di atas keadilan dari Allah dan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka segala sesuatu ada hikmah di balik hal tersebut. Wallahu taala alam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita seluruhnya. Wallahu taala alam bis-shawab. Baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan langkah-langkah kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keistiqamahan kepada kita seluruhnya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala ya terus-menerus membimbing kita ke jalan yang lurus. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita di surganya sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita di majelis-majelis yang mulia, di majelis ilmu. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan, keimanan, keistiqamahan kepada kita seluruhnya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.